Untuk video berikut ini simple dan sederhana saja bahasanya bro. Meskipun simple dan terkesan tidak begitu penting, tapi sebenarnya urusan sekring ini atau fuse ini bisa jadi sesuatu yang amat sangat penting. Semua pasti sudah pada tahu bahwa yang namanya sekring atau fuse adalah ibaratnya pengaman suatu perangkat atau peralatan elektronik jika suatu misal mengalami short atau konslet. Tuh, mohon maaf bro, suaranya agak berisik ya, soalnya di sini lagi hujan. Wah, tambah terus ya. Duh. Apa ini? Dilanjut apa enggak itu udan iki rek? Udannya dilanjut. Ini videonya dilanjut apa enggak iki udan iki? Sembuh kok dhisik. Sekring sifatnya opsional, yang artinya tanpa sekring pun semua perangkat elektronik tetap bisa berfungsi dan bekerja sebagaimana mestinya. Tapi saran saya, sekring merupakan komponen yang wajib dan sekali lagi wajib untuk dipasang, terutama pada perangkat elektronik yang mengkonsumsi arus dan tegangan listrik yang besar. Jadi mohon jangan abaikan sekring dan jangan pula sesekali mengganti sekring dengan kabel atau mengakali sekring yang putus dengan cara seperti ini. Tiada guna dan sungguh sia-sia belaka karena sudah pasti menghilangkan fungsi dari sekring itu sendiri. Tapi kalau memang terpaksa ya nggak apa-apa juga. Tapi itu untuk sementara saja ya bro. Ya, selanjutnya setelah sekringnya ada atau sudah beli lagi sekring baru, segera diganti sekringnya. Sekring umumnya dinyatakan dalam ukuran ampere, misal 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan seterusnya. Lalu pakai ukuran yang berapa yang ideal dan pas? Soalnya dulu juga ada yang tanya hal seperti ini di kolom komentar. Enaknya pakai sekring yang berapa ampere, kayak gitu ya. Nah, sebagian mungkin ada yang beranggapan lebih mantap pakai sekring yang ampernya besar, biar lebih kuat dan biar bisa lebih maksimal. Misal pakai sekring 20 atau 30 ampere, dengan harapan sekring tersebut bisa dialiri dan mengalirkan arus listrik sampai dengan 30 ampere, sehingga perangkat elektronik bisa bekerja lebih optimal dan maksimal. Ada benarnya juga pendapat seperti ini bro. Jadi misal begini, ini power amplifier di sini sudah ada sekringnya. Contoh misal terpasang sekring 20 ampere ya. Tapi PSU nya misal hanya pakai trafo 10 ampere. Maka arus 10 ampere yang berasal dari trafo tadi memungkinkan bisa tersalur semua ke rangkaian amplifier ini, sehingga amplifiernya warak soalnya oleh arus yang full gitu ya. Akan tetapi jika suatu saat seumpama ada yang tidak beres pada power ini misalnya, atau pada jalur atau komponen yang short di area power sini, maka bisa jadi sekring tidak akan bisa memerankan fungsinya dengan baik, karena tadi kan dia pakai sekring 20 ampere. Sedangkan tegangan atau arus yang short yang bersumber dari PSU mempunyai arus sebesar 10 ampere. Sehingga dengan kondisi yang sudah short sekalipun, sekringnya masih sanggup menahan beban yang besarnya hanya sekitar 10 ampere tadi. Akibatnya sekring tidak putus, meskipun komponen-komponen di sini semua sudah hangus terbakar. Jalur pada PCB kosong atau bahkan terkelupas atau bahkan tidak menutup kemungkinan nanti akhirnya area PSU itu sendiri terutama trafonya juga ikut-ikutan hangus terbakar. Gitu ya. Berarti enaknya kalau trafonya 10 ampere ya dikasih sekring 10 ampere. Trafo 5 ampere ya sekringnya 5 ampere biar imbang kali ya. Kayaknya ya iya sih bro. Tapi arus yang mengalir pada perangkat elektronik, terutama power amplifier, sifatnya fluktuatif. Naik turun, tidak bersifat terus-menerus sebesar 10 ampere.
Besarnya arus tergantung situasi dan kondisi power itu sendiri sedang ngapain. Kalau powernya dibunyikan secara pelan-pelan, ya arus yang mengalir tidak begitu besar. Tapi begitu powernya diputar dengan volume level yang tinggi, apalagi tugasnya menggebuki speaker subwoofer, maka disitulah amplifier rakus akan arus listrik. Duh, kok sawangannya bulat gini ya bro, penjelasannya ya, kayaknya terlalu bertele-tele ya. Wes gini. Misal trafo 10 ampere, mbok kasih sekring 10 ampere. Gampangnya, sekring tersebut akan putus pada beban lebih dari 10 ampere. Beban ini hampir setara dengan kapasitas ampere trafo. Ini nantinya masih unda-undi. Maksudnya, sekring bisa bekerja dengan baik sebagaimana mestinya, tapi resiko trafo hangus atau kerusakan-kerusakan yang lebih fatal seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi masih bisa saja terjadi, alias komponen-komponen atau jalur-jalur pada PCB ini sudah remek duluan sebelum sekringnya putus. Artinya sekring 10 ampere, trafo 10 ampere, yo kadang-kadang aman, kadang-kadang gak aman. Maka kalau ingin lebih aman sesuai dengan fungsinya sekring yakni sebagai pengaman, maka aturlah agar si pengaman tersebut bersifat sesensitif mungkin dan bisa mendeteksi secara dini jika terjadi konslet atau beban terlalu berlebihan. Nek iso konslet titik ae sekring langsung putus, sehingga tegangan yang masuk ke power amplifier seketika itu juga langsung terputus, sehingga resiko-resiko komponen lain akibat terbakar bisa diminimalisir. Tentu saja caranya adalah memakai sekring yang ampernya kecil. Nah, saya tidak tahu kecilnya tersebut idealnya berapa ampere, tapi Anda bisa coba-coba mulai dari sekring 2 ampere misalnya, kemudian Anda coba hidupkan amplifier Anda. Jika saat itu juga atau belum apa-apa sekring langsung putus, jangan langsung memvonis sekringnya tidak kuat. Bisa jadi memang amplifier Anda memang ada yang short atau bermasalah. Silakan dicari dulu penyebab langsung putus tersebut. Nah, sebaliknya jika sekringnya aman, mulai perbesar level volume amplifier Anda. Perbesar terus sampai volume maksimal yang bisa dicapai amplifier Anda. Jika sampai volume full sekring tidak putus, ya sudah, artinya power amplifier Anda tidak menyedot arus lebih dari 2 ampere tadi. Pakai saja sekring ukuran segitu. Tapi jika ketika volume dibesarkan, tiba-tiba sekring yang ada mengalami putus, maka ini menandakan amplifier Anda membutuhkan arus yang lebih besar dari 2 ampere. Jadi silahkan coba ganti sekringnya dengan ukuran yang lebih besar, 5 ampere misalnya, 10 ampere dan seterusnya. Jadi jangan langsung buru-buru pengen pakai sekring yang ampernya besar, karena semakin besar ampere sekring, maka sekring semakin lambat dalam merespon untuk putus ketika terjadi short pada sirkuit amplifier, yang akibatnya bisa menjadikan kerusakan yang lebih fatal pada perangkat elektronik Anda. Mohon saya diluruskan jika salah dalam hal ini. Sekian dan terima gaji.